Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Yang saya hormati dosen yang mengajar psikologi dakwah, dan seterusnya teman-teman yang sedang menonton video kami yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan segala kegiatan setiap harinya, dan selawat tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Leadership dan Perannya di dalam Dakwah. Yang pertama akan dibacakan oleh Saudari Destia. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan adapun moto yang disebutkan dalam sabda Nabi SAW tentang leadership dan peranannya dalam dakwah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Fal imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal rajula ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatu fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wal haddi mura'in fi mali sayyidihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal inu ra'in fi mali abihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Artinya, masing-masing kamu adalah pengembala dan masing-masing kamu bertanggung jawab terhadap yang digembalakan. Maka pemimpin adalah pengembala dan bertanggung jawab atas pengembalaannya. Seorang laki-laki adalah pengembala atas keluarganya dan harus bertanggung jawab atas gembalaannya. Orang perempuan adalah pengembala atau penjaga di dalam rumah suaminya, dan dia harus bertanggung jawab atas tugas penjagaannya. Dan pembantu rumah adalah pengembala atau penjaga harta milik tuannya, dan ia harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Dan anak laki-laki itu penjaga harta milik ayahnya dan harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Maka masing-masing dari kamu itu adalah pengembala, penjaga, dan masing-masingnya akan diminta pertanggungjawabannya atas tugas pengembalaannya atau penjagaannya itu. Sabda Nabi tersebut menunjukkan kepada kita bahwa di dalam segala bidang kehidupan manusia dalam masyarakat, masing-masing individu mempunyai tugas untuk menjagai pemimpin, penjaga atau pemelihara yang harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugasnya itu, baik tanggung jawab yang dihubungkan dengan Tuhan maupun kepada sesama manusia sebagai anggota masyarakatnya. Dengan demikian, maka kepemimpinan seseorang benar-benar diperlukan dalam segala usaha, sekurang-kurangnya dalam ketujuh lapangan hidup manusia yang meliputi 1. Lapangan hidup ekonomi, 2. Lapangan hidup sosial atau kemasyarakatan, 3. Lapangan hidup seni budaya, 4. Lapangan hidup ilmu pengetahuan, 5. Lapangan hidup keluarga atau seksualitas, 6. Lapangan hidup keagamaan, dan yang terakhir lapangan hidup keolahragaan. Setiap orang yang memilih masing-masing lapangan hidup tersebut mempunyai tujuan hidup atau telos sesuai dengan lapangannya, dan menurut Edward Spreng, wataknya pun ditentukan oleh masing-masing lapangan hidup yang dipilihnya. Dengan demikian, maka bila mana seorang pemimpin ingin menerapkan kepemimpinannya di kalangan masyarakat,
ia perlu menyelami dan memahami tipe watak mereka yang secara psikologis mempengaruhi teolos atau tujuan hidupnya. Dengan cara demikian, maka bangsa Indonesia baru bisa dikuasai secara efektif dalam kepemimpinan kolonial Belanda hampir 350 tahun lamanya, khususnya terhadap masyarakat Islam di Aceh. Belanda baru bisa menguasainya secara efektif setelah studi tentang jiwa orang Aceh dilakukan oleh Snoughongronye selama puluhan tahun, yang hasilnya ditulis dalam bukunya berjudul De Azjarhet. Dalam hubungannya, uraian tentang leadership atau kepemimpinan, maka yang akan diuraikan adalah kepemimpinan yang bermanfaat bagi orang lain dalam rangka usaha mengembangkan motif-motif biogenetis atau dorongan bersifat pembawaan, motif-motif sosiogenetis atau dorongan yang bersumber dari masyarakat lingkungan, dan motif-motif teogenetis atau dorongan yang bersumber dari ajaran Tuhan atau agama. Untuk menganalisis masalah ini, maka terlebih dahulu perlu diuraikan apakah yang disebut dengan leadership atau kepemimpinan itu, dan bagaimana mengembangkannya dalam masyarakat, terutama yang dijadikan objek dakwah atau penerangan agama. Untuk uraian tersebut akan dijelaskan oleh rekan kami, Saudara M. Nizam. Baiklah, yang pertama kepemimpinan atau leadership dan kepengikutan atau followership. Sejak permulaan abad 20, para ahli pengetahuan sosial termasuk psikologi telah mulai memperhatikan studi tentang leadership. Semula orang mengira bahwa leadership itu merupakan bakat yang terbawa sejak lahir, yang tak dapat diperoleh melalui pendidikan ataupun latihan. Akan tetapi, setelah dilakukan studi lebih jauh lagi, banyak para ahli psikologi khususnya menyimpulkan bahwa leadership itu suatu corak dan ciri kemampuannya manusia yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Leadership itu adalah sesuatu sifat dan ciri kemampuan yang tidak dapat berdiri sendiri, terlepas dari faktor-faktor situasi, lingkungan, kelompok manusia yang membutuhkan kepemimpinan, tugas, dan sejumlah fungsi atau jabatan yang dipangku, peranan yang harus dilakukan, dan sebagainya. Jadi, mempelajari leadership atau kepemimpinan sebenarnya harus juga mempelajari banyak faktor yang memengaruhinya. Tidak begitu sederhana, melainkan sangat kompleks, menyangkut banyak aspek kehidupan pribadi dan sosial. Dalam usaha mempelajari leadership tersebut, maka Hubert Bonner menyetujui bahwa leadership is then conceived as the product of the interaction between the total personality of the leader and the dynamic social situation in which he is being. Dengan maksud bahwa kepemimpinan itu dengan demikian dipandang sebagai hasil dari interaksi antara kepribadian yang bulat dari pemimpin dengan situasi yang dinamis di mana ia hidup. Pendapat lainnya dihubungkan dengan proses manajemen adalah diberikan oleh Howard W. Hoy dalam tulisannya The Art of Leadership, artikel dalam buku Aspect of Modern Public Administration, National Institute of Administration, Baygon 1965 halaman ke-52. Secara singkat menyatakan bahwa leadership is the art of influencing human behavior, the ability to handle people. Persyaratan Howard H. Hoyt tersebut mengandung arti bahwa leadership
atau kepemimpinan itu adalah seni memengaruhi tingkah laku manusia yang merupakan kecakapan mengatur orang lain. Jadi leadership di sini dipandang sebagai abilitas, yaitu sesuatu kecakapan yang diperoleh berkat adanya belajar, sedang sifat dan ciri-cirinya baru nampak setelah dilaksanakan dalam proses memengaruhi orang lain. Dalam hubungan in Fillmore H. Sanford memberikan pengertian tentang leadership tersebut dikaitkan dengan kehidupan kelompok manusia, di mana norma-norma kebudayaan dan peranannya mempengaruhi individu manusia, baik sebagai pemimpin maupun sebagai yang terpimpin, dan membawa kepada cara-cara berfungsinya norma-norma dan peranan, di mana kelompok harus mengadakan penyesuaian dan diri kepadanya. Fillmore Sanford menekankan bahwa peranan dan norma-norma dalam masyarakat, di mana kelompok-kelompok sosial di dalamnya harus mengaturnya, adalah yang menentukan corak dan ciri kepemimpinan seseorang. Fifnan dan Prestus mengartikan definisi leadership sebagai seni mengkoordinasi dan mendorong orang yang seorang atau kelompok-kelompok guna menepati tujuan yang dikehendaki, atau disebut dalam leadership is the art, coordination and motivation individual and group the activity desired end. Telah banyak literatur dan hasil riset tentang kepemimpinan yang dilakukan oleh ahli-ahli psikologi lainnya seperti Cheever 1940 yang menempatkan kepemimpinan tentang pemimpin terlepas dari seseorang yang dipimpin. Sedang R.M. Stockley 1948 juga pernah melakukan penelitian tentang kepemimpinan, antara lain menunjukkan hasil bahwa sifat dan ciri-ciri pemimpin dalam beberapa situasi yang berbeda tidak sama dengan pengikut-pengikutnya. Misalnya, seseorang pemimpin harus lebih pandai dan cerdas daripada pengikutnya, dan pemimpin harus punya rasa tanggung jawab dan partisipasi sosial serta status ekonomi melebihi daripada pengikut-pengikutnya. Dari riset yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam leadership itu minimal ditentukan ciri dan corak trait sebagai berikut. A. Adanya kecakapan minimal yang diperlukan bagi semua pemimpin. B. Kecakapan dan kecakapan tersebut juga secara luas dimiliki oleh orang-orang yang bukan pemimpin. C. Ciri-ciri dan tingkah laku kepemimpinan yang dapat efektif dalam suatu kelompok atau situasi tertentu belum tentu efektif pula dalam kelompok dan situasi yang lainnya. Dalam hubungan dengan sikap kepengikutannya atau followership di kalangan masyarakat, kita kenal dengan adanya 3 sebab psikologis sebagai berikut. 1. Adanya dorongan pemimpin mengikuti pemimpin sehingga withstand atau resistance atau daya tahan dari orang-orang untuk mengikutinya dengan mudah dapat dilalui. Adanya sifat-sifat khusus pada pemimpin, yaitu sifat dan ciri kepemimpinan yang mampu mengaruhi jiwa orang lain sebagai tertarik kepadanya. Yang ketiga, adanya kemampuan pada diri pemimpin untuk menggunakan teknik atau mode kepemimpinan. Melihat 3 psikologis tersebut, maka jelas bahwa pemimpin seseorang baru dapat berfungsi dengan efektif bila dapat bekerja sama antara si pemimpin dan dengan si terpimpin.
Oleh karena itu, dalam mempraktekkan kepemimpinan tersebut perlu dipahami tentang adanya 5 macam kepengikutan atau followership. Yang pertama, kepengikutan karena naluri. Misalnya, anak mengikuti kepemimpinan orang tuanya, masa mudah mengikuti pemimpin masa, masyarakat suku terasing mengikuti kepemimpinan karismatis karena kehidupan masih banyak dipengaruhi oleh alam sekitar di mana faktor perasaan lebih memegang kekuasaan daripada pikiran dan sebagainya. Yang kedua, kepengikutan karena tradisi atau adat kebiasaan. Misalnya, masyarakat pedesaan yang pada umumnya masih terpegang kepada adat atau kebiasaan yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyangnya dengan norma-norma dan sanksi moral kultural mendorong masyarakat mudah mengikuti pemimpin adat yang ada di lingkungan kelompoknya. Yang ketiga, kepengikutan karena agama. Misalnya, pengikut karena mentaati ajaran agama yang dibawa oleh ulama agama itu. Hal ini termasuk kepemimpinan karismatis. Yang keempat, kepengikutan karena rasio. Misalnya, orang yang terpelajar mengikuti pemimpin yang dapat meyakinkan orang melalui pikiran rasional dan logis dengan alasan reasoning yang tepat dapat diterima oleh akal mereka, sehingga mereka mau mengikutinya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional yang menguntungkan hidupnya. Yang kelima, kepengikutan karena peraturan dan hukum. Misalnya, di kalangan masyarakat modern di mana hubungan antara manusia telah diatur ke dalam peraturan dan hukum yang diperlakukan di kalangan mereka. Di negara-negara totaliter, kepengikutan kategori ini lebih keras lagi karena pengikut-pengikut tidak ada kebebasan dalam memilih hukum. Demikian pula dalam organisasi, baik pemerintah sebagai pengikut harus menaati kebijaksanaan yang ditetapkan oleh pemimpinnya melalui peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya akan disambungkan oleh Saudara Angger. 2. Berbagai pendekatan terhadap leadership atau kepemimpinan. Dalam rangka memahami kepemimpinan, maka para ahli psikologi dalam penelitiannya menggunakan berbagai macam pendekatan atau approach. Pendekatan demikian ditunjukkan untuk memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang disebut leadership. Hal-hal apa saja yang menjadi leadership itu baik dan efektif. Tingkah laku leadership bagaimana yang seharusnya dilakukan serta akibat-akibat apa yang mungkin dapat timbul dari leadership yang berbeda-beda. Untuk itu, lebih lanjut dikemukakan uraian berbagai teori pendekatan dari sudut psikologi sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan dari segi personality traits atau sifat atau ciri kepribadian. A. Orang yang menduduki posisi kepemimpinan pada umumnya mempunyai kelebihan dalam hal-hal yang menyangkut kecerdasan, kesarjanaan, ketergantungan dalam melaksanakan tanggung jawab, kegiatan dan berpartisipasi sosial, dan dalam status sosioekonomisnya. B. Kualitas, ciri-ciri khas dan keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin sebegitu jauh ditentukan oleh tuntunan keadaan di dalam mana ia harus berfungsi sebagai pemimpin. C. Seorang yang memegang jabatan kepemimpinan berada dalam beberapa tingkat lebih tinggi
daripada orang dipimpin menyangkut hal-hal. Kemampuan bergaul dalam masyarakat atau sosiabilitas, prakarsa atau inisiatif, ketekunan atau persistensi, mengetahui bagaimana mengerjakan beban tugas sampai tuntas, percaya pada diri sendiri. Kemampuan bekerja sama, penglihatan dalam suatu keadaan, ketelitian dan ketajaman, popularitas, kemampuan mengadaptasikan, kepandaian berbicara. Dengan demikian, kepemimpinan itu bukanlah masalah kedudukan yang statis atau hanya karena telah memiliki sifat atau ciri-ciri tersebut di atas, melainkan sangat ditentukan oleh interaksi dari suatu kelompok masyarakat di mana pemimpin berpartisipasi sebagai serta dapat menunjukkan kemampuannya membantu kelompok menyelesaikan tugas kewajibannya. Robert B. Myers dalam tahun 1954 juga melakukan studi tentang hal yang sama dengan kesimpulan yang hampir sama pula dengan yang diambil Stoddard sebagai berikut. A. Sifat-sifat jasmaniah manusia tidak ada hubungan yang berarti dalam leadership. B. Walaupun pemimpin cenderung untuk lebih tinggi dalam kecerdasannya daripada orang yang dipimpin, akan tetapi tidak ada hubungan yang berarti antara kelebihan kecerdasan tersebut dengan soal kepemimpinan itu. C. Pengetahuan yang dimanfaatkan untuk membantu memecahkan problema yang dihadapi kelompok yang dipimpin merupakan bantuan yang sangat berarti kepada suatu kepemimpinannya. D. Ciri dan watak mempunyai kolerasi dengan kepemimpinan ialah kemampuan melihat problema yang dihadapi, inisiatif, kerjasama, keaslian, ambisi, ketekunan, emosinya stabil, penilaian atau judgment, popularitas, dan keterampilan berkomunikasi. Yang kedua, pendekatan dari sudut pembawaan seperti dikemukakan oleh Gordon Littlefield yang antara lain menyatakan bahwa leader are the great men who are grown that wo and make history. Pemimpin itu adalah orang besar yang dilahirkan dan yang membuat sejarah. Dengan kata lain, kepemimpinan itu tidak bisa dibentuk melalui pendidikan atau latihan, karena merupakan sifat atau watak pembawa. 3. Pendekatan berdasarkan pada keadaan atau the situational approach. Keadaan inilah yang akan menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Pendekatan ini menggunakan hipotesa akan berbeda bila ia berada dalam keadaan yang lain. Dalam suatu penerbangan, dalam keadaan perang, pilotnya lah yang menjadi pemimpinnya. Akan tetapi, bila pesawat terbangnya jatuh di daerah musuh, mungkin orang-orang yang dalam pesawat itu akan memilih pemimpin yang lain disesuaikan dengan keadaan. Sungguh pun sedikit sekali penelitian mengenai hal ini. Namun dari pendekatan ini dapat diambil kesimpulannya, yaitu diperlukan fleksibilitas dalam memilih pemimpin. Demikian pula mengenai kepekaannya dan pendekatannya. 4. Pendekatan berdasarkan peranan fungsional. Kepemimpinan itu akan terjadi bila berbagai macam tugas pekerjaan dapat dilaksanakan dan dipelihara dengan baik, serta fungsi atau juga pekerjaan tersebut dapat pula dilaksanakan oleh si terpimpin
dengan jalan kerjasama. Sebagai contoh dari pendekatan ini ialah dalam satu kelompok mungkin saja seseorang anggota sangat mampu dalam menenteramkan keadaan, sedangkan anggota yang lain mampu mengadakan analisis yang bersifat logis. Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap suatu tugas diserahkan kepada orang yang memiliki kemampuan yang sesuai. Sedangkan pemimpin dalam kelompok itu hanya memiliki dalam hal-hal yang sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Irhas. 5. Pendekatan berdasarkan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan menurut pendekatan ini dapat dibedakan menjadi 1. Gaya otoritarian. Gaya otoritarian yang membuat keputusan adalah pemimpin. Yang kedua, gaya demokratis. Gaya demokratis, kelompoklah yang membuat keputusan. Yang ketiga, gaya bebas. Tiap anggota kelompok membuat keputusan untuk dirinya sendiri. Pemimpin memilih strategi berdasarkan faktor-faktor seperti di bawah ini. A. Tenaga pendorong yang dimiliki pemimpin. B. Tenaga pendorong yang ada pada bawahan. C. Tenaga pendorong dari keadaan. Misi dakwah penerangan agama baru dapat berhasil dengan efektif bila mana dapat memanfaatkan peranan leadership dari pemimpin yang ada di dalam masyarakat. Menurut J.W. Getzel dan E.G. Kuba mengkonsepkan mekanisme hubungan leadership followership dalam proses mencapai tujuan dengan mengidentifikasi 3 macam dimensi tingkah laku sebagai berikut. 1. Bersifat normatif, yaitu yang menekankan tingkah laku pada ukuran norma-norma sebagai yang ditetapkan oleh suatu kelembagaan. 2. Bersifat pribadi atau personal, yaitu style hubungan kepemimpinan dengan kepengikutan yang menekankan ukuran tingkah laku pada dimensi pribadi sehingga sesuai dengan kebutuhan pribadi masyarakat pengikutnya. Yang ketiga, bersifat transaksional, yaitu meletakkan tekanan saling bergantungan antara dimensi normatif dengan dimensi personal. Dalam keadaan tertentu diperlukan dimensi normatif dan dalam keadaan yang lain diperlukan dimensi personal. Dalam pelaksanaan dakwah atau penerangan agama, kadang-kadang kepemimpinan itu dapat berperan secara efektif bila dilakukan melalui kelembagaan yang mendukungnya. Akan tetapi, tidak jarang kepemimpinan dapat efektif hanya karena dapat memenuhi harapan dari masyarakat pengikutnya yang dilakukan secara pribadi. Gaya hubungan leadership, followership tersebut sampai kepada tujuan mengubah tingkah laku masyarakat kepengikutan. Mempunyai penjelasan sebagai berikut. 1. Role expectation adalah pengharapan dari masyarakat kepengikutan kepada peranan kepemimpinan. 2. Need disposition adalah kecenderungan pribadi manusia kepada pemenuhan kebutuhan. 3. Social behavior adalah tingkah laku pribadi dan sosial dalam masyarakat akibat proses kepemimpinan kepengikutan. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dapat dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.